Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio tikus ya di bulan Agustus 2025. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan persona reading dengan saya, kontak nomor WA yang ada di dalam video saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Mohon petunjuk alam semesta untuk sio tikus di bulan Agustus 2025. Oke, kita lihat. Kartu pertama, ada kartu bulan, apa yang sedang mengkhawatirkan kamu, apa yang sedang mengganggu pikiran kamu. Kartu bulan, ya, kamu harus percaya diri, ya. Kamu harus peduli dengan diri kamu, jangan terlalu peduli dengan omongan orang, dengan pendapat orang, ya. Jangan terganggu dengan komentar orang. Seperti itu. Apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah kamu sudah kamu persiapkan jauh-jauh hari, itu kamu harus realisasikan gitu ya. Gitu, jangan terlalu banyak menimbang-nimbang, akhirnya kamu tidak melakukan apa-apa. Lihat di sini, kamu merasa kayak keadaan tidak berpihak sama kamu, ya. Kamu merasa kayak mau melakukan apapun kayak ada ganjalan gitu. Kamu nggak punya keyakinan, kamu nggak percaya diri, seperti itu. Ada sesuatu yang harus kamu selesaikan, ya. Ketika sesuatu dikubur, ya berarti kamu siap untuk menerima sesuatu yang baru, ya. Kartu peti mati bukan berarti mati dalam arti sebenarnya, tapi bisa juga sebuah nasihat bahwa kamu harus mengubur, ya. Kamu harus membuang, kamu harus menyelesaikan. Jangan sampai hidup kamu tuh kayak dibayang-bayangi oleh sesuatu yang belum kamu terselesaikan. Kalau memang harus dibereskan, kalau memang kamu harus meninggalkan sesuatu, ya udah dikubur, nggak usah diingat-ingat. Ya, ketika kamu sudah mengubur, mengakhiri segala sesuatu, kamu energinya yang tersampaikan ke alam semesta siap untuk menerima perubahan, untuk menerima kehidupan baru. Lihat, kamu masih terbawa-bawa oleh sesuatu yang lalu-lalu gitu. Ada kartu awan, ya, kayak ada yang menutupi, kayak ada hal yang nggak jelas gitu hidup kamu. Seperti itu. Jangan membuang waktu, ya. Bersiaplah untuk sesuatu yang baru. Jangan pernah mempertahankan sesuatu yang sudah usang, ya. Lebih baik kamu melihat ke masa depan supaya apa? Supaya kamu bisa melihat bahwa ini kehidupan yang seperti ini loh yang saya mau. Ya, banyak hal-hal yang menyenangkan ke depannya yang bisa kamu temui. Seperti itu. Ya, jadi akhiri semuanya, selesaikan semuanya, beresin semuanya, entah itu masalah apapun, entah itu luka hati kamu, ya, entah ada orang di masa lalu kamu yang kamu sampai sekarang kamu belum move on, masih ingat-ingat, masih membanding-bandingkan, ya, mungkin kamu merasa kesepian gitu. Jangan karena kesepian terus kamu nggak bisa move on, nggak bisa punya kehidupan ke depannya ini dengan hal-hal yang baru gitu, ya. Tinggalkan sesuatu yang menyakitkan, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu nggak berkembang, ya. Seperti itu. Kalau ada seseorang yang mengganggu pikiran kamu, singkirkan, lupakan. Jangan mempertahankan bayangan-bayangan di masa lalu
yang nggak membuat kamu berjalan. Kamu jalan di tempat akhirnya kalau kamu begitu. Ya, nggak akan ada perubahan ketika kamu tidak berusaha untuk merubah semuanya. Ya, kamu harus percaya diri, kamu harus yakin ada kehidupan yang lebih baik ke depannya untuk kamu. Seperti itu. Penting sekali menyelesaikan apapun dari masa lalu supaya kamu punya kekuatan. Sekarang ini kamu merasa lemah gitu. Walaupun jangkar ini melambangkan kekuatan, tapi justru saya merasakan dari intuisi saya bahwa kamu merasa lemah, kamu merasa nggak berdaya gitu. Seperti itu. Itu hal yang apa ya, membuang waktu kamu gitu ya. Ya, kamu energinya negatif. Tuh lihat, waduh, kartunya banyak. Kartu yang tidak baik gitu. Tikus menggerogoti gitu. Hati-hati dengan kesehatan kamu ya. Ya, saya khawatir kamu ada sesuatu yang kamu rasakan di tubuh kamu dan ini sudah lama kamu rasakan, akhirnya menggerogoti kamu. Dan hati-hati dengan orang yang nggak suka sama kamu. Ya, jangan membiarkan diri kamu di situasi yang nggak enak. Kamu harus bangkit. Harus bangkit. Kalau keuangan kamu lagi nggak baik-baik aja, terpuruk, ya sudah. Ya, kamu bertahan dengan apa yang kamu punya. Dan kamu itu jangan malas. Kamu harus berusaha. Jangan berharap bantuan dari orang. Karena saya lihat di sini, nggak ada yang care sama kamu. Ya, nggak apa-apa. Saya kasih bonus ya. Tuh lihat. Matahari. Kamu masih bisa punya kesempatan, punya kehidupan yang lebih baik, kata alam semesta. Lihat, ada matahari. Apapun, sepahit apapun, seburuk apapun hal-hal yang kamu hadapi, hal-hal yang kamu rasakan, ya, kamu berhak bahagia, kamu berhak bangkit. Nih lihat, ini kegelapan ya, peti mati. Dan ini matahari, habis gelap terbitlah terang. Nyambung ya. Matahari itu kehidupan, hidup kamu ya, habis gelap terang, ya. Akan ada cahaya, akan ada bantuan dari alam semesta, akan ada mukjizat, akan ada pertolongan. Saya yakin itu. Tuh lihat, membuka diri, ya, membuka diri. Jangan kamu sembunyi, jangan kamu mengurung diri kamu, ya. Tidak semua orang di dunia ini jahat sama kamu, ya. Pandai-pandai bawa diri. Lihat, karma buruk lagi berbuah ya, semua hal yang nggak enak timbul. Tapi anggap saja ini pelajaran hidup untuk kamu. Kartu buku, pelajaran hidup. Jadi hal-hal itu yang timbul, yang tidak menyenangkan, itu yang membuat kamu merasa terpuruk, merasa nggak baik-baik aja. Itu pelajaran hidup dari alam semesta. Karma buruk kamu berbuah. Artinya apa? Karma buruk kamu ini untuk menyadarkan kamu. Ini pelajaran hidup. Kartu salib bermiro dengan kartu buku, ya, buku pelajaran. Jadi karma buruk berbuah, ya, segala sesuatu yang nggak baik itu datang ke kamu, itu pelajaran, bentuk pelajaran dari alam semesta. Tujuannya apa, Jeng? Ya menyadarkan kamu. Kamu udah dikasih pelajaran hidup, kamu nggak sadar-sadar, ya kamu dikasih pelajaran hidup terus. Ya, kamu merasa kayak nggak ada kemudahan untuk saya. Kamu disuruh untuk berjuang. Kalau kamu dikasih kemudahan, kamu nggak berjuang, kamu lupa diri. Seperti itu. Oke? Belajarlah untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, jangan menyalahkan orang karena ketidakbahagiaan kamu, karena tidak berhasilan kamu. Jangan menyalahkan nasib. Tuhan itu baik. Ya, dia memberi kamu pelajaran hidup itu untuk membuat kamu sadar. Lihat di sini, ada bintang. Masih banyak harapan, kata alam semesta. Kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, kalau sekarang ini ada ular yang melilit kamu, ada gunung es gitu ya. Ya, itu ujian berat untuk kamu. Dan ini ada kartu rumah. Ya, semuanya akan kembali stabil. Entah itu keuangan kamu, entah itu kehidupan kamu, akan ada kehidupan yang baru. Kamu seperti lahir kembali nantinya ya. Seperti itu. Oke? Nggak akan cocok ke semua sio tikus, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, monggo silahkan konsultasi dengan saya, Jeng Ponda.
Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.